Pasal 7. Hanya bagi penghuni-penghuni gua. Daud sudah tidak berdaya. Di dalam kejadian-kejadian yang melingkar turun, ia kehilangan pekerjaannya, istrinya, rumahnya, penasehatnya, sahabat karibnya, dan akhirnya harga dirinya. Pada saat terakhir kita meninggalkannya, ia membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya, dan ia menggores-gores pintu gerbang musuh seperti orang gila. Setelah menyadari bahwa identitasnya telah diketahui oleh orang Filistin, dia berpura-pura gila dan kemudian menyelinap keluar dari kota Gad. Sekali lagi dia menjadi seorang pelarian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1. Gua, bagaimana kejadiannya? Ini adalah saat yang paling bawah dari kehidupan Daud yang selama ini, dan jika Anda ingin tahu bagaimana perasaan yang sebenarnya, bacalah nyanyian yang diciptakannya mengenai hal itu. Mazmur 142. Dia tidak memiliki keamanan, dia tidak mempunyai makanan, dia tidak mempunyai orang untuk diajak berbicara, dia tidak mempunyai janji yang dapat diharapkan, dan dia tidak mempunyai harapan bahwa sesuatu akan dapat berubah. Dia sendirian di dalam gua yang gelap, jauh dari segalanya dan dari semua orang yang dia cintai. Semua orang, kecuali Allah. Tidak heran dia menulis kumpulan nyanyian duka ini. Dalam Mazmur 142, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Itulah perasaan Daud sebagai seorang penghuni gua. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menghiraukan aku. Aku menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku, Tuhan. Dapatkah engkau merasakan sepinya tempat yang terpencil itu? Kelembaban gua itu? Dapatkah Anda merasakan keputusasaan Daud? Merasakan dalamnya jiwanya telah tenggelam. Tidak ada tempat perlarian, tidak ada yang tertinggal, tidak ada. Tetapi di tengah-tengah semuanya ini, Daud tidak melupakan Allah. Ia berseru kepada Allah untuk melepaskannya. Dan di sini kita melihat keadaan hati yang sesungguhnya dari pria itu. Tempat terdalam yang hanya Allah saja yang benar-benar bisa melihat-lihat. Kualitas tersembunyi yang Allah lihat ketika dia memilih dan mengurapi anak gembala muda dari Bethlehem itu. Tantangan mencakup apa saja. Daud telah dibawa ke tempat di mana Allah dapat benar-benar mulai membentuk dan memakainya.
Ketika Allah yang Maha Kuasa membawa kita kepada kehampaan, itu adalah untuk mengubah jalur hidup kita, bukan untuk mengakhirinya. Perspektif manusia mengatakan, "Aha, kamu telah kehilangan ini, kau telah kehilangan itu, kau telah menyebabkan ini, kau telah menyebabkan itu. Kau telah menghancurkan ini, kau telah menghancurkan itu. Akhiri hidupmu." Tetapi Allah mengatakan, tidak, kau sedang berada di dalam gua. Tetapi itu tidak berarti kau sudah mati. Itu berarti sudah saatnya untuk mengubah jalur hidupmu. Sekaranglah saatnya untuk memulai yang baru. Itulah sesungguhnya yang ia perbuat terhadap Daud. Daud tidak menggantungkan papan nama. Ia tidak perlu memasang iklan kecuali kepada Allah. Dia sendirian di dalam sebuah gua. Dan lihatlah apa yang Allah lakukan. Lihatlah siapa yang datang bergabung dengannya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Pasal 22 ayat 1. Ingatlah, waktunya belum terlalu lama sejak keluarga Daud tidak memperhatikannya. Ayahnya sendiri dulu hampir melupakan keberadaannya. Ketika Samuel datang ke rumahnya untuk mencari kemungkinan seorang kandidat raja, Samuel harus mengatakan, "Inikah anakmu semuanya?" Dan Isai menjentikan jarinya dan berkata, "Oh tidak, aku mempunyai seorang putra yang selalu menjaga domba." Dan kemudian ketika dia maju ke pertempuran dan akan mulai melawan Goliat, kakak-kakaknya memadamkan semangatnya dengan mengatakan, "Kami tahu mengapa sebenarnya kamu berada di sini. Kamu hanya ingin terlihat orang." Tetapi inilah dia, pada akhirnya, tanpa penopang. Semangatnya remuk. Dan apakah Anda lihat siapa yang datang kepadanya? Kakak-kakak yang sama dan ayahnya bersama dengan anggota keluarganya yang lain. Kadang-kadang ketika Anda sedang berada di dalam gua, Anda tidak menginginkan adanya orang lain di antara Anda. Kadang-kadang Anda tidak tahan bersama dengan orang lain. Anda benci untuk mengakuinya di depan umum, padahal sebenarnya Anda biasanya tidak seperti itu. Tetapi itu benar. Kadang-kadang Anda ingin sendirian. Dan saya merasa bahwa pada saat itu di dalam hidupnya, penghuni gua ini, Daud tidak mengharapkan ada orang lain di sekitarnya. Karena jika dia melihat dirinya tidak layak untuk dirinya sendiri, maka dia melihat dirinya tidak layak untuk orang lain. Daud tidak menginginkan keluarganya, tetapi mereka datang. Dia tidak ingin mereka berada di sana, tetapi ternyata Allah membawa mereka. Mereka merangkak tepat menuju ke gua itu bersamanya. Tetapi lihatlah, bukan hanya mereka. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Sungguh suatu kelompok yang besar. Setiap orang yang dalam kesukaran datang. Kata Ibraninya di sini zuk, berarti tidak hanya yang berada dalam kesukaran, tetapi di bawah tekanan, di bawah ketegangan atau stres. Maka datanglah ratusan orang yang tertekan. Kedua, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang pergi ke sana. Kata Ibraninya di sini nasha, berarti meminjam dengan bunga, meminjam dengan sejumlah tukang piutang. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak mampu membayar utang mereka. Dan ketiga, datanglah setiap orang yang sakit hati. Kata Ibraninya di sini ma'ar nepes, berarti berada di dalam kepahitan jiwa,
diperlakukan dengan tidak benar dan tidak layak. Kelompok itu juga datang. Apakah arti semuanya ini? Ya, pada saat itu negeri sedang menderita di bawah pemerintahan Saul. Dia telah mengenakan pajak yang terlalu tinggi kepada orang-orang itu. Dia telah memperlakukan mereka dengan tidak layak. Dia adalah orang gila, mengalami depresi yang dalam, dan mereka yang menderita menanggung akibatnya. Beberapa orang tidak tahan lagi. Maka Daud berakhir dengan sebuah gua yang penuh dengan orang-orang yang tidak puas. Dapatkah Anda membayangkannya? Merupakan hal yang cukup buruk untuk berada di sana sendirian dan merasa seperti seekor cacing. Tetapi menghadapi lebih dari 400 ekor cacing lagi yang merayap di dalam sana bersama dengan Anda, itu merupakan suatu kekacauan. Tetapi Allah sedang bekerja di sini. Dia sedang mengubah jalur hidup Daud. Memang pria itu sedang berada di dalam gua. Memang dia merasa tidak berharga. Dia merasa tidak berguna. Dia merasa diperlakukan dengan tidak layak. Dia merasa disalahpahami. Karena itulah dia berada di dalam gua. Dan sebelum dia sempat meludah, saudara-saudaranya datang. Seluruh anggota keluarganya yang lain datang. Dan kemudian sebelum dia dapat menemukan suatu tempat bagi mereka untuk duduk, berbagai macam orang asing mulai berdatangan. Saya tidak tahu bagaimana kabar itu tersebar. Tetapi dalam sekejap sudah ada 400 orang penghuni gua memandangnya sebagai pemimpin mereka. Gua itu bukan lagi lubang pelarian Daud. Jika Anda dapat mempercayainya, gua yang bau dan lembab itu menjadi suatu tempat pelatihan bagi mereka yang merupakan permulaan dari prajurit yang akan disebut pahlawan-pahlawan Daud yang gagah berani. Memang benar kumpulan orang-orang yang beraneka ragam ini akan menjadi pahlawan-pahlawannya di dalam pertempuran. Dan kemudian mereka akan menjadi anggota kabinetnya ketika dia berkuasa. Dia mengubah hidup mereka dan memasukkan perintah, kedisiplinan, karakter, dan tujuan ke dalam diri mereka. Daud benar-benar telah terpukul sampai tidak ada lagi arah untuk dilihat kecuali ke atas. Dan ketika dia melihat ke atas, Allah ada di sana, sedang membawa sekelompok orang yang tidak dikenal itu kepadanya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka membuktikan diri mereka sebagai orang-orang paling gagah berani di Israel. Wow, sungguh suatu titik balik yang drastis di dalam hidup Daud. Ketika dia membuat keputusan yang penting untuk tidak pergi saja, dia akan menerima keadaannya dan melakukan yang terbaik terhadapnya. Jika itu adalah sebuah gua, biarlah tetap sebuah gua. Jika orang-orang di sekitarnya membutuhkan kepemimpinan, dia akan menyediakannya. Siapa yang pernah mengira bahwa Raja Israel berikutnya sedang melatih pasukannya di dalam sebuah gua di mana tidak ada yang terlihat dan tidak ada yang peduli? Betapa anehnya cara Allah, tetapi betapa telitinya dia merencanakannya. Daud menjadi semacam Robin Hood. Hutan Sherwood-nya adalah hutan Yudea yang keras, dengan pegunungannya, gua-gua, dan anak-anak sungai yang dalam. Di sana dia memimpin sekelompok orang yang tidak berpihak kepada Allah, menginginkannya menjadi seorang raja yang tidak berpihak. Israel tidak akan pernah melihat raja lain yang seperti Daud. Kita sudah melihat Mazmur 142. Sekarang mari kita melihat dua pasal lainnya yang tulis Daud. Mazmur 57 dan 34. Kita tidak tahu pada masa seperti apa dia menulis Mazmur-Mazmur ini. Tetapi jika melihat kehidupannya, kelihatannya Mazmur-Mazmur ini cocok dengan masa ini. Mazmur 142 ketika dia sedang menghadapi dan berada di dalam momen paling rendah. Mazmur 57 ketika dia sedang berlutut.
Dan akhirnya Mazmur 34 ketika dia sedang berdiri. Perhatikanlah Mazmur 57 itu berjudul Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengutus utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Ayat 2-4. Pada saat itu Daud sedang berlutut. Ia masih terpuruk, tetapi paling tidak ia sedang melihat ke atas. Ia tidak lagi hanya melihat ke dalam. Kemudian dia berkata, "Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam." Ayat 5. Hal ini kedengarannya seolah-olah ayat itu ditulis ketika orang-orang asing itu mulai memenuhi gua. Jika Anda pernah bekerja dengan orang-orang yang tidak puas, Anda tahu bahwa itu benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berterima kasih, kasar, tidak berpikir, sangat dipenuhi oleh kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Maka Daud berkata kepada Allah, "Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Ayat 6, 8, dan 12. Anda lihat ke arah mana mata Daud sekarang? Ya Allah, tinggikanlah dirimu. Di dalam Mazmur 142 dia berkata, "Aku berada di dalam gua. Aku akan berakhir. Tidak ada orang lain di sebelah kanan atau kiri. Tidak ada seorang pun yang peduli." Dan sekarang di dalam Mazmur 57 dia berkata, "Sekarang kasihanilah aku ya Allah. Aku ditekan, aku ditarik melebihi kekuatanku. Engkau mencukupkan kebutuhanku." Dia sedang menyerukan pernyataan kebergantungannya. Sekarang lihatlah Mazmur 34, yang saya percaya merupakan Mazmur ketiga yang dia tulis ketika berada di dalam gua. Betapa berbedanya. Betapa besarnya perubahan yang terjadi pada Daud. Dia berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Dalam ayat 2. Kemudian kita mengetahui bahwa orang-orang Daud menjadi sangat mahir menggunakan pedang dan busur dan anak panah. Jelaslah mereka mendapat latihan. Mereka belajar bagaimana menyatukan gerakan mereka di dalam pertempuran. Mereka membangun disiplin di dalam barisan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak berpihak, tetapi mereka sedang menuju menjadi pemburu-pemburu yang ahli dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Maka Daud ketika melihat orang-orangnya berbaris dan alih menggunakan pedang, tombak, dan busur, berkata kepada mereka, "Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Dia sedang mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kepada orang-orang yang kesukaran di dalam kelompok itu, dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kepada mereka yang dikejar-kejar tukang piutang, dia berkata, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Kepada orang yang sakit hati, dia berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Dan akhirnya dia memberikan semacam ringkasan pelajaran kepada semua orang dalam kelompok itu. Kemalangan orang benar banyak. Gua orang benar gelap dan sepi. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Perubahan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa perubahan yang begitu besar terjadi di dalam kehidupan dan sikap Daud? Pertama, karena Daud cukup menderita untuk mengakui kebutuhannya. Ketika Anda menderita, Anda perlu menyatakannya kepada seseorang, dan khususnya kepada Tuhan. Daud cukup menderita untuk mengakui kebutuhannya. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca tulisan yang mengharukan dari seorang pria mengenai usahanya untuk membuat suatu kelompok yang terdiri dari 14 pria dan wanita di dalam gereja untuk saling berkomunikasi dalam tahap yang lebih dalam daripada sekadar tahap luar. Kebanyakan dari orang-orang ini telah menghadiri lama bertahun-tahun, tanpa mengetahui perasaan pribadi orang lain terhadap sesuatu. Dalam suatu usaha untuk membantu mereka mempelajari bagaimana saling berkomunikasi pada tahap yang lebih dalam, pria ini menyarankan agar beberapa orang di dalam kelompok itu menceritakan beberapa peristiwa pada masa lalu mereka yang telah membantu membangun kepribadian mereka. Yang sangat mengecewakannya, setiap orang dari 14 orang itu hanya menceritakan pengalaman dan perasaan-perasaan yang positif. Tetapi menjelang akhir sesi itu, seorang wanita muda mulai menumpahkan perasaannya mengenai ketakutan, rendah diri, dan keputusasaan. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah apa yang sudah dimiliki oleh setiap orang di dalam kelompok itu. Pria itu berkata, "Kami duduk di sana dan tercengang oleh kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang telah menarik kami kepada wanita muda yang kurus dan tidak terlindungi sama sekali ini. Kamilah yang membutuhkan apa yang dia miliki, kemampuan untuk terbuka, bersikap pribadi, jujur dengan cara yang rapuh." Ketika saya memperhatikan kelompok itu, saya tahu bahwa entah bagaimana, karena wanita yang secara teologia tidak berpengalaman dan jujur ini telah melepaskan kebisuannya dan harga dirinya dan menjangkau keluar dengan kejujuran yang sepenuhnya. Maka amanlah bagi kami untuk mulai menjadi orang seperti itu di dalam Yesus Kristus. Daud cukup menderita untuk mengakui kebutuhannya. Kedua, dia cukup jujur untuk berseru meminta pertolongan. Kita telah hidup di bawah lapisan seperti itu begitu lama di dalam generasi kita sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana berseru meminta pertolongan. Tetapi Allah menghargai kerapuhan seperti itu. Dulu dia menghargainya, sekarang juga. Dan ketiga, dia cukup rendah hati untuk belajar dari Allah. Betapa tragisnya bahwa kita dapat hidup dari satu gua ke gua lainnya tanpa pernah belajar dari Allah. Daud tidak begitu. Saya menyukai kerendahan hati yang mendalam dari pria ini. Jika hanya berupa gua, maka kita tidak perlu menolaknya. Kita akan mengubahnya menjadi tempat latihan untuk menghadapi masa depan. Ketika saya melihat kepada masa ini ke dalam kehidupan Daud, saya tidak bisa tidak merefleksikannya kepada Yesus dan kedatangannya dari kemuliaan surga untuk menerima satu tubuh yang sama dengan tubuh orang-orang yang tidak puas dan berdosa seperti kita. Beberapa dari kita sedang hidup di dalam gua emosi yang kelam dan suram, lembab dan mengecewakan. Mungkin bagian yang paling sulit dari semuanya adalah bahwa kita tidak dapat menyatakan kebenarannya kepada orang lain, karena hal itu sangat menyedihkan, sangat sunyi. Saya jenuh dengan filosofi yang mengatakan bahwa hidup kekristenan harus beralih dari satu awan bergaris perak kepada awan lainnya, tetap membumbung tinggi. Tidak begitu.
Kadang-kadang hidup kekristenan mencakup sebuah gua yang dalam dan kelam. Ingatlah, perubahan jiwa adalah mukjizat sesaat, tetapi pembentukan seorang yang kudus adalah tugas seumur hidup. Dan Allah tidak akan berhenti, bahkan ketika Anda sedang berada di dalam gua seperti itu. Dia belum selesai, walaupun Anda berada di bagian paling rendah yang pernah Anda alami sebelumnya. Kadang-kadang hidup terasa seperti angin yang kering dan tandus yang bertiup di padang gurun yang sepi. Dan sesuatu di dalam diri kita mulai menjadi layu. Pada saat yang lain, hidup terasa lebih seperti kabut yang dingin, meresap melalui pori-pori kita, membekukan semangat kita, dan mengaburkan jalan di depan kita. Untuk apakah keputusasaan yang mematahkan hidup sukacita kita, yang membiarkan kita merasa rapuh dan terungkap? Ya, saya tidak tahu semua alasannya. Saya bahkan tidak tahu kebanyakan dari alasannya. Tetapi saya benar-benar tahu salah satu alasannya. Kita tidak mempunyai tempat perlindungan. Sekarang pikirkanlah itu. Sekarang ini pelindung susah didapat. Padahal kita semua membutuhkan pelabuhan untuk berlabuh. Ketika kita merasa letih karena cuaca dan hancur karena badai. Saya mempunyai sahabat lama seorang marinir yang menjadi orang Kristen beberapa tahun setelah dia diberhentikan dari korps. Izinkanlah saya menceritakannya kepada Anda. Ketika saya mendengar kabar mengenai pertobatannya, saya sangat terkejut. Syok adalah kata yang lebih tepat. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang Anda tidak pernah bayangkan untuk tertarik pada hal-hal spiritual. Dia suka mengutuk dengan keras, banyak minum, suka berkelahi dan mengejar wanita. Dia menyukai senjata-senjata dan membenci kebaktian-kebaktian couple. Menurut pendapat instruktur pelatih, dia adalah marinir yang hebat. Tetapi menurut Allah, ya, untuk mengatakannya dengan lembut, hubungannya dengan Allah tidak dekat ketika saya bersama dengannya. Dan kemudian suatu hari kami bertemu secara tidak sengaja. Ketika percakapan beralih kepada keselamatannya, dia mengerutkan dahi, menatap tepat ke mata saya, meletakkan tangannya di atas bahu saya dan mengaku, "Cuk, satu-satunya hal yang saya rindukan adalah persekutuan yang lama itu, yang biasanya dilaksanakan oleh orang-orang di dalam kesatuan kita di slop shop." Itu adalah istilah untuk warung di pangkalan. Ya, kita akan duduk-duduk, tertawa, menceritakan kisah-kisah, minum sedikit bir, katanya. Dan kita akan benar-benar rileks setelah tugas formal. Itu sangat menyenangkan. Dan kemudian dia berhenti sebentar. Aku tidak menemukan hal lain yang dapat menggantikan waktu yang menyenangkan yang biasa kita nikmati itu. Sekarang tidak ada seorang pun untuk mendengarkan aku mengakui kesalahan, katanya. Orang-orang yang akan merangkulku dan memberitahuku bahwa keadaanku masih tetap baik. Anda tahu, perut saya mual ketika saya mendengarnya. Bukan karena saya terkejut, tetapi karena saya benar-benar harus setuju. Pria itu membutuhkan tempat perlindungan. Seseorang yang mau mendengarkan sampai selesai. Peristiwa itu mengingatkan saya tentang sesuatu yang telah saya baca beberapa tahun yang lalu. Penghalang-penghalang di dalam lingkungan mungkin ialah kepalsuan terbaik yang ada di dalam persekutuan yang Kristus ingin berikan kepada gerejanya. Persekutuan itu adalah cairan palsu yang keluar bukannya anugerah, bersikap melarikan diri bukannya menghadapi kenyataan. Tetapi persekutuan itu adalah persekutuan yang permisif, menerima saja dan inklusif. Persekutuan itu tidak dapat dikejutkan.
Persekutuan itu demokratis. Anda dapat memberitahu rahasia-rahasia kepada orang-orang, dan biasanya mereka tidak memberitahu orang lain, bahkan tidak ingin mengatakannya. Penghalang itu berkembang bukan karena kebanyakan orang-orang itu adalah pecandu alkohol, tetapi karena Allah telah memasukkan ke dalam hati manusia keinginan untuk mengetahui dan diketahui, untuk mengasihi dan dikasihi. Tetapi begitu banyak yang mencari kepalsuan pada harga beberapa bir. Dengan segenap hati saya percaya bahwa Kristus ingin gerejanya menjadi sebuah persekutuan di mana orang-orang dapat datang dan berkata, "Aku sudah tenggelam, aku terpukul." Aku sudah mengalaminya. Sekarang izinkanlah saya dengan sedih menjelaskannya secara terperinci kepada Anda. Kemanakah Anda berpaling ketika Anda mencapai tahap paling bawah di dalam hidup Anda? Atau ketika Anda menghadapi suatu masalah yang memalukan, mungkin bahkan yang menjijikkan? Anda baru saja mengetahui bahwa anak Anda adalah seorang pelaku homoseks. Kemanakah Anda pergi? Pasangan Anda membicarakan perpisahan atau perceraian. Putri Anda minggat untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini Anda takut dia akan hamil. Bagaimana dengan ketika Anda kehilangan pekerjaan Anda? Dan hal itu adalah karena kesalahan Anda. Atau secara finansial Anda membuat kekacauan. Kemanakah Anda pergi ketika orang tua Anda adalah pecandu alkohol? Atau ketika Anda mengetahui bahwa istri Anda terlibat affair atau perselingkuhan? Kemanakah Anda berpaling ketika Anda gagal dalam ujian masuk atau ketika Anda mengacaukan wawancara? Kemanakah Anda berpaling ketika Anda dijebloskan ke dalam penjara karena Anda melanggar hukum? Anda membutuhkan tempat perlindungan, seorang pendengar, seseorang yang bisa mengerti. Anda membutuhkan gua untuk tempat menghindar. Tetapi kepada siapa Anda berpaling ketika tidak ada seorang pun yang mau untuk mendengarkan masalah Anda? Di manakah Anda menemukan kata-kata yang membesarkan hati? Daud mengalami semua itu, dan dia berpaling kepada Allah yang hidup dan menemukan sebuah tempat untuk beristirahat dan memperbaiki diri di dalam Dia. Ketika disudutkan, terluka oleh penderitaan, bergumul dengan perasaan patah semangat dan putus asa, dia menulis kata-kata ini dalam catatan kesengsaraannya. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Mazmur 31 ayat 2. Ketika kehilangan kekuatan dan semangatnya terluka, Daud menyerukan kebutuhannya akan sebuah tempat perlindungan. Istilah Ibrani berarti tentang sebuah tempat yang melindungi, sebuah tempat yang menyelamatkan, dan yang aman dan rahasia. Dia mengatakan kepada Tuhan bahwa Ia, Allah Yehova, menjadi tempat perlindungannya. Di dalam dia, pria yang penuh masalah itu menemukan dorongan semangat. Nah, sebuah pertanyaan akhir dan maha penting. Mengapa kita membutuhkan tempat perlindungan? Sementara saya membaca Mazmur yang lain, di dalam Mazmur 31, saya menemukan paling sedikit 3 jawaban untuk pertanyaan itu. Pertama, kita membutuhkan sebuah tempat perlindungan karena kita berada dalam kesukaran dan kesedihan mengikuti kita. Anda tahu perasaan-perasaan tersebut, bukan? Mata Anda menjadi merah karena menangis. Kesedihan yang berat menekan Anda. Depresi yakni ular yang berupa keputusasaan, diam-diam merayap melalui pintu belakang jiwa Anda. Pada saat itulah kita membutuhkan sebuah tempat perlindungan. Juga, kita membutuhkan sebuah tempat perlindungan karena kita berdosa. Dan perasaan bersalah menuduh kita. Anda tahu, ada banyak penderitaan yang terjalin di dalam kata-kata tersebut. Rasa malu. Perasaan seperti
Itu salahku. Betapa sulitnya perkataan ini diucapkan. Salahkan aku. Ketika diganggu dan dihantui oleh beban diri berupa penderitaan, kita benar-benar mencari sebuah tempat untuk bersembunyi. Tetapi mungkin pukulan yang paling merusak dari semuanya adalah pukulan yang disebabkan oleh orang lain. Hal itu membawa saya kepada alasan ketiga mengapa kita membutuhkan sebuah tempat perlindungan. Kita membutuhkan sebuah tempat perlindungan karena kita dikelilingi oleh kesusahan dan kesalahpahaman menyerang kita. Ketika tersiksa oleh bisikan orang lain, kita merasa seperti seekor tikus yang terluka dan berdarah di dalam cakar seekor kucing lapar. Memikirkan tentang apa yang dikatakan orang lain terlalu berat untuk ditahan. Gosip bagaikan desis merupakan pukulan terakhir ketika kita berjuang untuk mempertahankan hidup pada saat berada pada sisi kasar dari keputusasaan. Orang-orang yang putus asa tidak membutuhkan kritik-kritik. Mereka sudah cukup terluka. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak perasaan bersalah atau tekanan yang menumpuk. Mereka membutuhkan perkataan yang membesarkan hati. Singkatnya, mereka membutuhkan sebuah tempat perlindungan. Sebuah tempat untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri. Seorang yang selalu bersedia, selalu memperhatikan dan terjangkau. Seorang sahabat karib. Seorang sahabat yang dekat. Anda tak bisa mendapatkannya. Mengapa tidak ikut merasakan tempat perlindungan Daud? Perlindungan yang dia sebut kekuatanku, gunung batuku, kubu pertahananku, kota bentengku, menaraku yang tinggi. Sekarang kita mengenalnya dengan nama yang lain, Yesus. Dia masih terjangkau, bahkan bagi penghuni-penghuni gua dan orang-orang yang kesepian yang membutuhkan seseorang untuk diperhatikan.